Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Fenomena Makanan yang Tidak Lazim. Dukung Yayasan Damaris Pancasila Indonesia dalam berdiakonia buat bangsa Indonesia yang butuh makan. Sekarang banyak orang makan makanan yang tidak lazim. Yang dimaksud dengan makanan tidak lazim di sini adalah makanan yang tidak biasa dimakan oleh kebanyakan orang, misalnya daging kelelawar, daging ular, daging kera, daging kucing, dan masih banyak lainnya. Bagaimanakah sebenarnya dengan makan makanan seperti itu menurut kekristenan? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan makanan yang tidak lazim tadi, dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, antara kebebasan dan kebijaksanaan. Perjanjian Baru memang tidak melarang makanan yang akan dikonsumsi, kecuali yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah." Jadi kalau makanan itu tidak berguna bagi kita, jangan dimakan. Kalau makanan itu tidak membangun diri kita, jangan dimakan. Selain itu, baik juga kalau meneladani Paulus, sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 13 yang berkata, "Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku." Kalau kita makan sesuatu dan tidak membangun orang lain, sebaliknya malah meruntuhkannya, maka jangan dimakan. Jadi memang ada kebebasan bagi kita untuk mengkonsumsi apa yang kita inginkan, tetapi tetaplah bijak. Kedua, antara kebebasan dan damai sejahtera. Selain apa yang sudah dijelaskan di poin pertama, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada damai sejahtera ketika kita hendak memakan makanan tertentu. Kalau tidak ada damai sejahtera, jangan dimakan. Kalau ada keberatan-keberatan hati nurani kita, atau ada keraguan, sebaiknya jangan dimakan. Ketiga, antara kebebasan dengan nasihat. Ada orang yang lebih tahu tentang kandungan nutrisi dari makanan yang akan kita makan. Apa saja yang terkandung di dalam makanan itu bisa saja mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh kita. Adalah lebih baik kalau kita mendengarkan nasihat tersebut. Di sisi lain, adalah baik juga kalau kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita kenal, yang hendak memakan makanan yang tak lazim itu, mengenai hal-hal yang kita ketahui. Jangan sampai kita yang sudah tahu kalau sesuatu makanan itu berbahaya bagi kita, kita nekat memakannya, seraya mengucapkan, "Damai dalam nama Yesus." Itu namanya mencobai Tuhan. Oleh sebab itu adalah baik kalau setiap orang Kristen membuka telinga dan hati lebar-lebar untuk menerima nasihat berkaitan dengan makanan. Amin.